Halo Sobat Arusa, kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang tanaman di vertical garden saya. Beberapa waktu lalu, tanaman Syngonium yang ada di vertical garden saya terlihat layu beberapa daun. Namun ternyata tiba-tiba layunya ini menular kemana-mana. Menurut analisa saya sih karena tanamannya ini terlalu rimbun dan memang tidak saya pangkas. Jadi ketika musim hujan, pertama sinar matahari tidak masuk dan hujan terus menerus, jadi bikin jamur di bagian akar tanaman. Yang pertama saya lakukan adalah mengecek media tanamnya. Jadi saya cek kondisi akarnya, apa sebenarnya yang menyebabkan ini layu. Jadi ini tanamannya memang sudah terlalu rimbun, harusnya memang dipangkas rutin. Nah, sampai di bagian batangnya ini ada cabuk. Jadi memang cabuk ini berkembang biak kalau tanaman nggak kena sinar matahari. Nah, setelah dicek akarnya, ternyata memang di bagian akarnya itu kelihatan ya ada putih-putih teman-teman, ini kayak seperti jamur atau bakteri. Putihnya itu di akar ya teman-teman, jadi bukan peritnya ya. Jadi Syngonium ini memang udah lama banget saya tanam sampai rimbun, jadi mungkin ini sudah sekitar 1 tahunan lebih ya. Jadi akarnya sampai nempel ke tembok seperti itu teman-teman. Nah, karena saya khawatir akan merambah kemana-mana selain ke semua Syngonium, takutnya akan merambah juga ke sebelah-sebelahnya. Jadi sementara Syngoniumnya ini saya bereskan. Nah, akarnya ini sampai penuh kayak gini teman-teman. Nah, harusnya yang benar memang sudah waktunya untuk menambah atau ganti media. Jadi memang saya telat untuk mengganti media tanam sehingga akarnya ini terlalu penuh dan mungkin juga lembab. Jadi ada putih-putih seperti jamur atau bakteri ya di bagian akar itu yang bikin tanamannya jadi layu. Akhirnya dengan berat hati saya memangkas semua Syngonium yang ada di sini supaya nggak menular ke sekitar tanaman lain. Mungkin akan saya bawa mundur dulu ke belakang buat disehatin dulu. Kalau perlu mungkin akan saya tata ulang lagi untuk beberapa jenis Syngonium yang memang belum ada di sini. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini akarnya udah sampai ke tembok-tembok dan tanamannya udah terlalu rimbun. Dan akhirnya dengan berat hati saya bersihkan dulu tanaman Syngonium yang ada di sini untuk disehatkan dulu. Jadi tidak menular ke tanaman lainnya yang memang masih sehat. Jadi sementara saya kosongkan dulu semua teman-teman, saya bersihkan, saya rawat kembali tanaman yang sakit. Kalau memang tidak bisa disembuhkan, baru nanti saya ganti tanaman baru. Belajar dari Syngonium sebelahnya, jadi pillow yang ada di sebelahnya pun terlalu rimbun, saya coba untuk memangkasnya. Nah, ternyata memangkas yang seperti ini menurut saya tidak benar ya, karena dengan memangkas yang di atas seperti itu nanti akarnya akan tetap banyak ya. Jadi sebaiknya menurut saya yang dipangkas ini adalah bagian akarnya. Nanti sekalian kita ganti media tanamnya. Nah, ini kita coba ambil Pillow Bullmarx variegata. Nah, kita coba cek akarnya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, akarnya ini terlalu penuh di pot. Jadi kita ambil dulu
akarnya, karena kemarin dalam satu pot itu ada 2 tanaman, maka kita kurangin aja karena udah terlalu rimbun. Nah, akarnya ini rencana kita mau potong ya. Nah, jadi kita akan pangkas akarnya ini. Jadi tipsnya adalah untuk tanaman vertical garden ini, agar tanamannya itu tidak besar, artinya tetap proporsional. Jadi yang kita pangkas ini akarnya. Jadi tanaman akan tetap di ukurannya seperti itu. Dan kita ganti media tanamnya karena media tanamnya ini udah terlalu lama ya, istilahnya nutrisinya udah habis. Jadi kita ganti ganti media tanam yang sudah ada nutrisinya. Sekalian ini sudah ada kompos dan sekam yang sudah terfermentasi juga di sini. Jadi konsep vertical garden saya ini untuk yang sebelah kiri sendiri memang khusus saya isi pilau-pilauan ya. Nah, ini kita progres juga untuk yang Monstera Andersoni ya. Jadi aroid saya kumpulkan di sini. Nih, akarnya banyak juga ya teman-teman. Jadi kita mesti kurangin semua akarnya, biar media tanamnya bisa kita ganti sekalian, dan media tanam yang ada nutrisinya ya. Jadi istilahnya kemarin media tanamnya tuh habis dan nutrisinya tuh udah terserap semua sama akarnya. Nah, dengan harapan kalau akarnya kita kurangin, nah tanamannya tidak terlalu besar dan gak bikin rimbun, maksudnya terlalu rimbun ya. Jadi yang saya khawatirkan nanti ketika terlalu rimbun, media ini gak kena sinar matahari, terlalu lembab, dan biasanya untuk tanaman yang di dalam ini yang kurang kena sinar matahari bakal gampang terkena penyakit. Terus hama-hama seperti cabu ini juga gampang hidup ketika tanaman ini nggak terkena sinar matahari. Nih, jadi yang sebelah pilau ini juga akarnya sudah banyak sekali dan menempel di tembok ya. Nah, ini kita cek juga tanaman tetrasperma. Jadi ini saya juga naruh tetrasperma di sini supaya untuk memvariasikan jenis-jenis tanaman. Tapi ternyata tanamannya ini juga jadi besar karena mungkin terlalu subur ya medianya. Nah, tapi akarnya juga penuh nih teman-teman, makanya ini juga akan saya pangkas dan ganti media tanam yang istilahnya sudah diperbarui lagi nutrisinya. Jadi ini kita progres ya, semua tanaman yang ada di sini kita ganti medianya satu-satu. Jadi kalau tanaman kita pengen tetap selalu cantik dan sehat, teman-teman juga harus tetap ngerawatnya ya. Tidak hanya di pupuk, tapi kita mesti cek berkala juga ya. Nah, vertical garden ini memang sebenarnya adalah
banget perawatan menurut saya, tapi dalam jangka waktu tertentu, karena memang ini sudah lama ya teman-teman, mungkin udah sekitar 1 tahun lebih ya saya tanam ini. Selain sudah rimbun dan ternyata akarnya juga udah penuh, jadi teman-teman juga wajib ngerawat ini dan waspada juga terhadap penyakit tanaman, karena penyakit tanaman ini bisa menyerang kapan saja ya. Apalagi kalau musim hujan, ini tanaman akan lebih rawan terkena penyakit tanaman maupun jamur yang biasanya tuh nggak kelihatan, tiba-tiba cepet bikin tanaman mati. Nah, sama ya kayak makhluk hidup lainnya, jadi kalau kekurangan nutrisi, makhluk hidup itu akan lebih cepat terserang penyakitnya. Mengganti media tanam ini adalah salah satu perawatan yang untuk mencegah tanaman ini kena penyakit, jadi kita perkuat di nutrisinya. Nah, potongan akarnya udah banyak ya teman-teman. Nah, potongan akarnya ini jangan dibuang ya teman-teman, ini kita komposkan juga, karena kompos yang dari akar tanaman ini hasilnya lebih bagus, karena di akar tanaman ini ada bakteri baik yang namanya rhizobium. Fungsinya untuk menyuburkan tanah. Dan ini alhamdulillah Syngonium saya udah sehat kembali dan formasinya juga lebih lengkap. Semua jenis Syngonium yang ada di sini ini bervariasi semua. Nah, sekian dulu ya teman-teman cerita pengalaman saya. Saya mau lanjut untuk memprogres perawatan tanaman yang lain. Silahkan teman-teman kalau ada saran dan masukan. Salam hijau.